Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ren Cynthia dari kelas AK 402 akan membahas mengenai analisis liabilitas dan ekuitas dari studi kasus PT Chandra Asri Pasifik atau TPIA dan entitas anak. Untuk agenda presentasi hari ini, saya breakdown menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, dilanjut dengan liabilitas jangka pendek, lalu provisi dan liabilitas kontingensi, liabilitas jangka panjang, ekuitas dan kebijakan dividen, analisis rasio, dan yang terakhir adalah evaluasi dan kesimpulan. Baik, untuk bagian pendahuluan, konteks analisis yang saya ambil adalah tahun ekspansi besar. Dan mengapa konteks ini dirasa penting? Kenaikan jumlah aset yang drastis dari TPIA membuat sebagian besar rasio dan post liabilities tahun 2025 perlu dibaca dalam kerangka ekspansi atau akuisisi, bukan merupakan bukan semata merupakan dari perubahan operasional tahun berjalan. Yang mana untuk jumlah aset di tahun 2024 bernilai 5,66 M US dollar. Untuk aset di tahun 2025 melonjak tinggi ya dari 5,66 menjadi 12,32 M USD. Masuk ke bagian liabilitas jangka pendek, sini adalah saya bagi menjadi klasifikasi pos kewajiban jangka pendek. Seluruh pos diperkirakan diselesaikan dalam siklus operasi normal atau 12 bulan setelah tanggal pelaporan sesuai kriteria PSAK 1. Pos-pos berikut dikelompokkan menjadi 4 kategori, yang mana pertama kategori liabilitas operasional terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, uang muka, pelanggan atau pemasok, dan pendapatan diterima di muka. Untuk pos kedua adalah pendanaan jangka pendek berupa utang bank jangka pendek atau modal kerja dan pinjaman perdagangan atau trade loan. Pos yang ketiga ialah bagian lancar liabilitas jangka panjang, terdiri dari liabilitas sewa, utang bank, dan utang obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Lalu untuk pos yang terakhir atau pos keempat adalah liabilitas berbasis estimasi, yang mana terdiri dari provisi pajak karbon dan estimasi biaya pembongkaran atau bagian lancar sesuai PSAK nomor 57. Untuk rincian pos per tanggal 31 Desember tertera sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian liabilitas jangka pendek di tahun 2025 bernilai total 2.184.847 US dollar. Sedangkan di tahun 2024 total liabilitas jangka pendek sebesar 821.185 US dollar. Lalu masuk ke pos provisi dan kontingensi. Dua jenis provisi diakui sesuai PSAK 57. Untuk provisi biaya pembongkaran atau decommissioning sebesar 120.808 US dollar per tanggal 31 Desember 2025. Di tahun 2024 sebesar 2.795.000 US dollar. Nah, biaya ini mencakup estimasi biaya penutupan pabrik etilen glikol di Pulau Jurong, yang mana pengurangan kapasitas pengolahan Pulau Bukom dan
pembongkaran pipa Cilegon Merak. Lalu untuk biaya pembongkaran jangka panjang sebesar 116.605 US dollar menjadi 4.203.000 untuk yang jangka pendek. Lalu di sisi provisi pajak karbon bernilai 53.149 USD. Dan untuk liabilitas kontingensi, tidak ada pengungkapan tuntutan hukum atau klaim material. Seluruh kovenan utang bank dan obligasi telah dipenuhi oleh TPIA, sehingga tidak ada indikasi wan prestasi. Lalu kita masuk ke bagian liabilitas jangka panjang. Nah, untuk total liabilitas jangka panjang sendiri di tahun 2024 senilai 1.904.972 USD. Di tahun 2025 naik menjadi 5.480.962 USD. Nah, utang bank sendiri melonjak dari 1.200 sekian menjadi 3,9 juta, naik 228% ya. Untuk pos dominan dalam struktur untuk mendanai investasi dan akuisisi di tahun 2025 seperti yang tertera di slide presentasi ini, yang menggambarkan jumlah liabilitas jangka panjang di tahun 2025 senilai 5,4 juta, sedangkan di tahun 2024 senilai 1,9 juta. Untuk rinciannya, ada utang bank, obligasi, dan lain-lain. Untuk utang obligasi dan utang jangka panjang diuraikan sebagai berikut. Utang obligasi didanai melalui obligasi berkelanjutan 1 hingga 4 yang mana dilakukan secara bertahap sejak 2018. Untuk nominalnya di 2025, bagian jangka panjangnya 474.360, di tahun 2024 567.150. Sedangkan di sisi utang bank jangka panjang, data ini diperoleh dari DBS, HSBC Indonesia, Bank Mandiri, BCA, Danamon, CIMB Niaga dengan suku bunga SOFR plus margin. Perjanjian memuat kovenan keuangan. Oke, seluruh kovenan terpenuhi ya per 31 Desember 2025 dan 2024, sehingga tidak ada indikasi percepatan pelunasan. Untuk liabilitas sewa, sesuai PSAK 73 yang sebelumnya 5,738 ke 374.894. Nah, dicatat pada biaya perolehan di amortisasi atau PSAK 71 tanpa diskon atau premium. Namun terdapat biaya transaksi belum diamortisasi yang diamortisasi dengan metode bunga suku bunga efektif. Lalu untuk komponen ekuitas dan saham treasury, jumlah ekuitas di tahun 2025 sebesar 4,6 juta sekian, di 2024 sebesar 2,9 juta sekian. Lalu untuk saham treasury, buyback di angka 7,6 sekian, lembar senilai buybacknya 7,639 juta lembar senilai 3.233 USD melalui BI pada 2025. Nah, hal ini dicatat sebagai pengurang ekuitas sesuai PSAK 1, bukan sebagai aset. Untuk nilai saldo unappropriated dari 671,8 ribu menjadi
1.708,3 USD. Hal ini didorong oleh laba tahun berjalan senilai 1,447986. Nah, sebagian besar hal ini berasal dari bargain purchase gain non-recurring. Untuk bagian kebijakan dividen atau retensi laba lalu ekspansi, selama periode yang dicakup RUPS tahunan TPIA menyetujui beberapa pembagian dividen dan cadangan sebagai berikut. Di tahun 2024 dilakukan pada tanggal 8 Mei, dividen tahun buku dicatat senilai 30.000 dan dibayarkan di tanggal 11 Juni 2024. Lalu RUPS di tahun 2025, 11 Juni 2025, cadangan umum dicatat senilai 3.600, ditambah dividen tahun buku 2018 ditetap menjadi 30.000 dan dibayarkan di tanggal 21 Juli 2025. Lalu di tanggal 29 Oktober 2025, dividen interim tahun buku 2005 dicatat sebesar 20.000 dan dibayarkan 28 November tahun 2025. Nah, pola pembayaran yang tidak berurutan tahun buku, yang mana tadi dividennya 2018 ya, dibayarnya baru di tahun 2025. Hal ini mengindikasikan kebijakan konservatif, yang mana TPIA memprioritaskan retensi laba untuk belanja modal dan akuisisi sebelum mulai membagikan dividen interim di tahun 2025. Masuk ke bagian rasio likuiditas dan solvabilitas. Untuk di tahun 2025, komponen aset lancar senilai 5,4 sekian, tahun 2024 2,4 sekian, yang mana berarti ada kenaikan sebesar 112% ya. Untuk di komponen persediaan, dicatat kenaikan sebesar 234,3%. Liabilitas jangka pendek ya, dicatat kenaikan 166,1%. Liabilitas total terjadi kenaikan 181,2%. Untuk jumlah ekuitas terjadi kenaikan sebesar 5,58,2% dari 2024 ke 2025. Untuk current ratio dari 3,02 ke 2,49. Hal ini tetap nilainya jauh di atas standar minimum 2 kali. Namun aset lancar masih lebih dari cukup untuk menutupi liabilitas jangka pendek. Untuk quick ratio 2,57 kali ke 1,91 kali, yang mana angka ini tetap di atas 1 kali, sehingga perusahaan mampu melunasi liabilitas jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan. Untuk angka DER dari 0,93 kali menjadi 1,65 kali. Hal ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 93%. Nah, menandakan struktur modal bergeser lebih bergantung pada hutang, sejalan dengan lonjakan utang bank senilai 228%, yang mana dapat disimpulkan bahwa kondisi likuiditas TPIA 2025 sedikit melemah dibanding 2024. Namun, hal ini dikategorikan masih dalam keadaan sehat karena berada di atas ambang batas aman. Sebaliknya, untuk struktur modal menunjukkan perburukan lebih nyata dengan porsi pendanaan utang yang jauh lebih besar. Hal ini wajar mengingat 2025 adalah tahun ekspansi atau akuisisi besar.
Namun, berarti resiko keuangan dan beban bunga ke depan akan terus meningkat, sehingga kemampuan grup menghasilkan arus kas operasi untuk membayar kewajiban, kewajiban bunga, dan pokok utang perlu terus dipantau. Masuk ke bagian evaluasi, yaitu kesesuaian penyajian dan pengungkapan akuntansi untuk PSAK 1, yang mana hal ini terkait klasifikasi liabilitas yang jangka panjang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah sewa, utang bank, obligasi telah direklasifikasi secara terpisah ke liabilitas jangka pendek. Untuk bagian PSAK 57 berupa pengakuan provisi, yang mana ada provisi pembongkaran dan pajak karbon diakui sesuai kriteria atau kewajiban kini, kemungkinan arus kas keluar, estimasi andal, disertai pengungkapan naratif memadai. Untuk PSAK 71 tentang pengukuran obligasi di PT TPI ya, di sini adalah utang obligasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif. Melengkapkan rinci per seri, tenor, dan suku bunga. Lalu di bagian PSAK 1, komponen ekuitas terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, saham treasury, saldo laba appropriated atau unappropriated, dan kepentingan non kendali disajikan terpisah. Kebijakan dividen diungkapkan secara lengkap. Baik, kita memasuki bagian kesimpulannya. Untuk ekspansi besar yang dilakukan oleh TPIA, likuiditasnya sehat, solvabilitas perlu dipantau. Yang mana TPIA ini struktur liabilitasnya di tahun 2025 tumbuh secara signifikan di seluruh lini. Contohnya adalah jangka pendek maupun jangka panjang, terutama didorong oleh akuisisi atau investasi besar yang juga menghasilkan bargain purchase gain. Lalu disusul yang kedua adalah likuiditas sedikit melemah, namun tetap sehat. Ditandai dengan current ratio 2,49 kali, quick ratio 1,91 kali, yang mana kedua angka ini masih di batas ambang aman, di atasnya ya, walaupun di atasnya tapi masih ambang aman. Lalu untuk solvabilitas atau DER, memburuk cukup signifikan ya, yang mana sebelumnya di angka 0,93 kali menjadi 1,65 kali seiring naiknya porsi pendanaan utang. Lalu untuk provisi dan estimasi biaya pembongkaran serta pajak karbon diakui sesuai PSAK 57. Untuk utang obligasi dicatat pada biaya perolehan diamortisasi sesuai PSAK 71. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum, penyajian dan pengungkapan pos liabilitas dan ekuitas TPIA telah sesuai prinsip pengakuan-pengakuan akuntansi yang berlaku di Indonesia atau PSAK. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Berikut merupakan penjelasan dari saya mengenai tugas yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.